Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, UNESA menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri dan Karim bin Revi, biasa dipanggil Revi. Saya mahasiswa UNESA, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya bisa mewawancarai guru. Bisa tolong jelaskan Bu, Ibu namanya siapa, mengajar maupun apa, dan di sekolah mana? Saya dengan Ibu Aisyah, saya biasa dipanggil dengan Ibu Aisyah. Di sini saya mengajar kelas 4 dan itu semua mata kalau di SD, kecuali PJOK, agama, sama bahasa Inggris. Jadi semua mata di kelas 4 itu ada PKN, bahasa Indonesia, IPA, matematika, seni rupa, dan lain-lain. Berapa lama? Saya di sini baru 4 tahun jalan. Kalau sebelumnya saya di mulai 2004 sampai 2014 baru diangkat PM. Sebelumnya ngajar Sebelumnya di Dakulon 1, sebelum di Dakulon 1 selama 20 khusus sebelum PNS di Jawetan 4. Ya kurang lebih mulai GTT sampai sekarang 18 tahun 3 bulan. ngajar sebagai guru kelas. Ya, Pengalaman apa selama mengajar PPKN di sekolah dasar? banyak sih. Mau yang suka atau yang duka? Sukanya dulu. Ya, pengalaman sukanya jadi SD itu lebih menyenangkan. Ya, salah satunya kalau ngajar PPKN itu ya, kita kan istilahnya guru itu kan public figure ya. Kita kan dilihat sama siswa, kita jadi contoh. Kayak istilahnya kan apa yang kita lakukan itu nanti siswa itu mesti mengikuti, walaupun tidak semuanya ya. Nah, terus satu ya itu yang kedua itu sukanya itu siswa SD itu kan semuanya itu sangat menyenangkan. Karena apa? Ya itu bisa dibilang kita paling mudah karena masalah guyon. Kalau sama anak tingkatan SD ya masih levelnya level paling bawah. Kalau kita itu sering marah, sering ini, kita nanti tanda kutip ya dapat apa predikat Bu Isa ini jahat, Bu ini jahat, Bu itu, Bu ini, Bu itu lah kan kayak Bu. Jadi ya
selama ini kita itu harus pandai-pandai bisa mengambil hati si anak. Jadi selama kita mengajar itu diusahakan, walaupun kita di rumah itu ada masalah apapun, sesedih apapun, kalau sampai di kelas kita harus happy. Di depan siswa kita jangan sampai itu membawa masalah rumah ke sekolah. Walaupun sebenarnya hati ini sedih, ada apa ya, mau namanya orang sudah berkeluarga. Pas anak sakit, pas lagi suami apa, kan ada masalah, ya kalau bisa jangan bawa ke sekolah. Itu pesannya saya. Jadi walaupun sampai itu lagi ada masalah apapun itu di keluarga, kalau bisa dibikin happy aja sama mereka juga. Sukanya itu ya Bu ya. Ya, tapi terkadang itu kita memaksakan diri ya untuk merubah mimik kita, wajah kita. Kan kadang wajah nggak bisa dibohongi ya Mas ya. Kalau kita lagi apa gitu, malah kadang itu anak sering gini, bisa kayak habis nangis ya, kenapa? Tidak apa-apa, sakit ya, gitu tuh maju. Jangan nih, bisa hari ini sakit gini. Namanya anak kan seperti itu ya Mas ya. Jadi ya mungkin nanti itu sebagai istilahnya masukan lah jangan nanti sudah bisa bagaimana menghadapi siswa. Tapi yang sebenarnya awal-awal saya sempat kayak sedih sih, kayak ada anak ya dari ngomongnya kayak sering berkata kasar, sering meso, apa gitu kan pasti banyak toh Mas ya. Kan kelas 4 itu peralihan dari masa kanak-kanak untuk menjadi mau remaja itu. Dia kan usia baliknya kan di sini. Di kelas 4 ini kan benar-benar peralihan. Nah, dari situ kita kan harus pandai-pandai menjadi kayak menengah, atau kita itu selama dia ada masalah apa, kan anak itu terkadang moodnya datang itu kan beda-beda. Ada yang datang itu sudah berlian, ada yang datang itu sambil sudah jenggur, sudah kayak habis nangis. Saya kan mesti kenapa matanya habis nangis ya tadi? Udah, terus kenapa? Aku kesiangan, aku gesa-gesa, terus nak mandi lah gitu. Namanya anak ya. Jadi kita itu pokoknya intinya satu kok Mas, harus bisa ngambil hati si anak. Mau minta kalau begitu kan kita itu dianggapnya nanti itu kan sebelum mereka belum naik ke kelas 4 bilang kelas 4 itu jahat. Saya pernah dengar sendiri sih, begitu besok dia teman-teman ada yang kakak kelas itu lubuk nggak bisa ini, tapi ternyata enggak ya. Terus ada enggak yang cerita kalau nggak jahat? Banyak sih yang cerita nggak jahat, yang cerita jahat cuma satu, ya itu mungkin saya sering dihukum sama bisa. Seperti itu banyak lah Mas, sudah sudah 18 tahun. Tantangannya itu juga ya. Iya, kan jadi kalau ada siswa yang mungkin aku banget yang ya bisa tulis kan ada seperti itu. Jadi kita itu bisa istilahnya jadi jembatan si anak sama orang tua itu. Kenapa kok dia sampai begini, masih belum bisa, kenapa salahnya belum di sekolah ini,
kurang mendampingi atau di rumah memang orang tuanya itu bekerja jadi kurang pendampingan orang tua juga, jadi kan harus balance antara di sekolah dan di rumah. Dan di sekolah cuma berapa jam kan, yang kegiatannya kan di rumah. Jadi itu kalau sampai ada masalah dengan siswa, kita seperti dulu mengunjungi rumahnya. Itu salah satunya kalau dalam rangka jadi kita kan wajib tahu masalahnya kenapa si anak ini itu dari mana apa saja yang Ibu selama ini juga hanya mengajar kelas 4 atau dulu waktu GDT masih kelas 3 full kelas 3, terus itu diangkat itu sempat ngajar bahasa Inggris karena kan memang ijazah saya waktu pengangkatan di PNS itu S1 pendidikan bahasa Inggris. Tapi selama di GT saya kuliah lagi di PNS. Jadi saya sudah punya ijazah PhD, akhirnya saya minta lompat ke kelas saja. Kan sayang kan, sudah kuliah lagi terus atau pakai. itu kan tantangannya pasti berbeda ya Bu, Ya, sama beda. tingkatan durasinya. Iya. Kalau Bisa bahasa Inggris kan, dijelaskan. ya kan seperti ini. Dulu itu waktu ngajar bahasa Inggris kan tantangannya itu harus lompat kelas ini 2 jam, lompat kelas ini lagi kan bisa jadi satu hari itu 3-4 kelas kan. Nah di situ saya nggak kuat, soalnya apa? Selama saya gitu saya nggak pernah ngajar bahasa Inggris. Jadi saya full ngajarnya itu full kelas. Jadi saya hanya di situ, saya keluarnya pada saat guru mempelajari ada agama, ada PJOK sama SMS itu. Jadi saya akhirnya minta apa tuh, kayak istilahnya saya minta pindah gitu aja, pindah ke kelas. Saya kan tantangannya kalau yang di guru mapel itu kita harus menghadapi beberapa macam karakter anak dari kelas masing-masing. Sedangkan guru kelas kan hanya satu kelas saja. Jadi karakter anak itu sama siswanya ada 24. Ya sudah 24 ini aja kan yang harus kita pelajari, gimana si anak yang A dia seperti ini, yang B ini kan hanya seberapa kelas ya. Walaupun satu kelas saja susah, apalagi yang harus pegang berapa kelas ini. Seperti itu. Bukan saya sok putus asa kok gimana ya, itu bukan. Cuman kan dari awal memang saya nyamannya itu di kelas itu. Pengalaman awalnya kita jadi seperti Jadi saya masuk ke materi kayaknya ini. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk mendorong dan menjaga mahasiswa untuk melaksanakan nilai Pancasila? Kita tanamkan dari pagi ya, dari Iya. awal kita di pendidikan Pancasila itu ya. Tapi kan ada pembiasaan dari Senin kan kayak upacara, itu kan sudah menanamkan disiplin ya. Terus hari Selasa kita mengadakan kayak pembacaan Asmaul Husna bersama-sama di lapangan, dipimpin dengan guru agama. Saya itu kita literasi. Literasi itu kan juga ke situ juga hari Kamisnya kita istighosah, hari Jumatnya
kita ada senam bersama, sarapan bersama di luar, terus setiap 1 bulan sekali kita ada kerja bakti bersama-sama mulai kelas 1 sampai kelas 6 sampai dengan sekolah ini semua itu kan gotong royongnya hasil kerjasamanya. Hal itu apa tidak mengganggu pembelajaran yang lain? Tidak, itu kan dimulainya 6.45 sampai pukul 7. Jadi itu memang ada pembiasaan dan di situ memang ada jadwalnya dari intinya di SKPBN-nya ada yang jadwalnya seperti itu, dan di sama pihak dinas pendidikan memang ada wadahnya itu pembiasaan seperti itu. Terus kalau siang setengah 12 jam waktunya sholat zuhur itu anak-anak sholat bersama. Ya. Sama melaksanakan nilai-nilai kegiatan tadi, Ya. bagaimana Ibu mengevaluasi pandangan siswa tentang pemahaman siswa tentang mengenai materi Pancasila? Di modulnya ada rubrik ya Mas. Kalau yang kita pakai itu yang tanggung jawab, disiplin, sama kerjasamanya kalau ada saat ada pembelajaran yang pakai kelompok. Jadi kan kita tahu kan si anak ini memang bisa, tidak, itu kan dari kerjasamanya itu. Tugas-tugas yang harus dia sendiri individu, ada yang kelompok kan itu sesuai dengan pembelajaran saat itu. Jadi kita kan bisa bikin rubriknya dan penanganan dia sudah melakukan atau belum. Sekarang kan kita tahu juga Indonesia sudah memakai kurikulum merdeka ya. Itu dampaknya apa terhadap pembelajaran UMKM ya? Kata banyak orang kan itu terlalu rumit gitu ya. Sebenarnya itu kurikulum merdeka tidak rumit, cuman kitanya kan gini loh ya, kalau kita kan harus kayak intinya sekarang pembelajarannya berdiferensiasi loh. Nah, itu kan kita harus benar-benar tahu siswa ini mampu dikasih tugas yang istilahnya HOTS atau yang untuk yang slow learner. Jadi biasanya itu saya bagi 3 kelompok Mas. Saya pembelajaran sebagai 3 kelompok, cuman kemarin itu sempat saya masih awal-awal itu kan belum paham betul ya. Ini baru tahun ini sekolah memakai kurikulum merdeka. Itu saya bagi 3 kelompok yang memang benar-benar paham, istilahnya pinter lah. Itu saya kelompokkan sendiri, terus sedang sama yang slow learner. Jadi kita kan kalau yang pinter ini dikasih tugasnya yang slow learner ini kan nggak mungkin kan. Jadi dia 5 menit aja selesai, setelah itu ganggu temannya. Nah sedangkan yang ini udah selesai. Makanya kan itu tadi Ibu Muskan juga sudah pernah kayak mengevaluasi saya. Jadi pada saat supervisi itu memang harus beda, tugas untuk siswa itu memang harus beda. Itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi saat ini mulai yang habis supervisi itu sudah saya rubah. Jadi saya itu harus benar-benar oh ya, nah ini tuh kalau dikasih soal ini nggak bakal selesai. Soalnya kan ada yang siswa itu walaupun dia bukan ABK loh ya, dia muter aja sama ngomong aja itu ada Mas. Tapi ya yang ngomong aja itu kan bukan berarti dia itu ABK. Walaupun dia ngomong, kalau ditanya
langsung nyaut gitu loh, jawab bisa gitu. Bahkan dia memang mungkin cara belajarnya seperti itu ya, sambil muter ngomong gitu, tapi ditanya ya bener lah gitu, seperti itu kan beda kan. Jadi ya seperti itu, kita kan harus benar tahu lah gimana mainnya. Nah, aku ngomong sih paling senang itu. Kurikulum Merdeka ini apa dinilai lebih efektif daripada kurikulum sebelumnya? Kurikulum sebelumnya kita tahu juga PK 13. Ya, Jadi aku senang tidak ada kurang itu juga. Soalnya kan apa ya? Anak itu lebih cenderung bisa bayi karena selesai Wongnya boleh biasa. KPR, jadi Wongnya anak biasa itu dasar. nggak boleh yang Wongnya KPR biasa. usaha. Ceritaan itu tak jawab sampai. Jadi dia tuh pokoknya intinya harus benar-benar selesai di sekolah. Nah, seperti itu aja sih mas bedanya. Atau dulu sekarang kan ya itu tadi tuh, kita kan harus membebaskan sesuatu karakternya seperti apa, membentuk karakter kan sekarang itu. Kalau dulu kan memang harus kompetensi KD-nya ya harus sampai di sini, sebelum TS ya sudah di situ. Anak belum paham kan nggak bisa, ya sudah harus mau nggak mau ya di situ. Sekarang bukan kita kan yang menentukan tujuan pembelajaran. Dari situ buahnya kita pilih yang untuk disampaikan ke siswa. Padahal kurikulum Merdeka ini kan apa, kita namanya sebagai kurikulum penyempurna gitu. Iya, tapi nyatanya tidak benar. Oh, terkadang kita sendiri juga yang melakukan itu belum paham betul gitu loh mas. Sebenarnya apa sih itu sebenarnya itu apa? Terus pokoknya intinya kan selama ini yang digembur-gemburkan kan pendidikan karakter siswa itu yang harus benar-benar terbentuk karakter yang dimiliki siswa itu seperti apa kan gitu. Jadi kita menggunakan ada nantinya di kelas itu kan ada P5 loh. Nah P5 itu kan siswa itu kan nggak harus menghasilkan produk kan. Iya. Kalau apa contohnya kan dia harus membuat kerajinan tangan yang selesai terus nanti dibikin apa kayak perayaan karya gitu kan nggak harus kan. Geraknya dia kayak menari apa itu kan juga termasuk P5 juga, tidak melulu harus menghasilkan produk. Bisa karyanya itu bisa kayak dia membuat senam peri apa kalau pelajar Pancasila seperti itu kan bisa. Itu enggak jadi P5-nya nggak harus hasil karyanya. Ya Gus, yang saya tanyakan. Terima kasih Bu atas penjelasan dari Ibu sedikit mengenai materi apa. Iya.